Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita lanjutkan materi kita membahas tentang pesawat Atwood. Nah, pesawat Atwood seperti yang Ananda bisa lihat adalah dua buah beban yang digantungkan menggunakan katrol. Nah, dari pesawat Atwood ini kita bisa mendapatkan nilai percepatan sistem, percepatan masing-masing benda, kemudian tegangan tali pada masing-masing benda. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan bagaimana diagram gaya pada setiap benda di pesawat Atwood ini. Bisa kita lihat untuk massa yang berwarna biru, massa yang pertama, massa benda yang pertama ini dia memiliki massa gaya berat sebesar M1 dikali dengan G, ya, arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Kemudian massa M1 ini juga memiliki gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali untuk benda yang pertama yaitu gaya tegangan tali yang mengarah ke atas, yang ini ya. Oke, T1 yang mengarah ke atas panahnya. Nah, T1 ini adalah kepunyaan dari massa M1. Kemudian juga ada T1 ya yang mengarah ke bawah. Nah, vektornya mengarah ke bawah, ini kepunyaan dari katrol. Oke. Jadi ingat kembali gaya aksi reaksi yang sudah kita pelajari di hukum ketiga Newton, bahwasanya gayanya tersebut setipe atau sejenis ya, sama-sama gaya tegangan tali pada kasus ini, tapi dia memiliki arah yang berlawanan dan nilai yang sama. Jadi pada katrol gaya tegangan talinya mengarah ke bawah, sedangkan pada benda M1 gaya tegangan talinya mengarah ke atas. Nah, untuk benda yang kedua, sama halnya seperti benda M1, gaya berat M2 mengarah ke bawah, di mana gaya beratnya senilai M2 dikali dengan G. Kemudian untuk gaya tegangan tali juga ada gaya tegangan tali yang mengarah ke atas, gaya yang dikerjakan oleh M2 ya. Kemudian nah Ibu tandai ini. Nah, ini kepemilikannya adalah massa M2, sedangkan ada gaya T2 lagi yang mengarah ke bawah, itu kepemilikannya adalah katrol. Nah, dari dua benda ini kita bisa melihat apa saja gaya-gaya yang bekerja pada benda. Kita lihat untuk benda yang pertama, kita dapat tuliskan persamaannya menjadi T dikurang M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. Mengapa demikian? Kita asumsikan M2 lebih besar nilainya daripada M1 ya, Nanda. Jadi M2 ini ketika sistemnya kita lepaskan, maka M2 akan mengarah ke bawah, menarik M1 sehingga M1 bergerak ke atas. Nah, M1 bergerak ke atas, maka gaya yang mengarah ke atas bernilai positif. Gaya mana yang bernilai positif atau yang mengarah ke atas? Yaitu gaya T1 yang dimiliki oleh benda M1. Sehingga nilai T1 ini ya, nilai T1 ini bernilai positif. Kemudian untuk M1 dikali G arahnya ke bawah ya kan, berlawanan dari arah gerak benda M1 sehingga tandanya negatif. Sehingga bisa kita tulis persamaan sigma F per M-nya itu menjadi T dikurang M1 dikali G untuk sigma F sama dengan M1 dikali A untuk M kali A ya. Jadi persamaan yang pertama yang kita dapatkan yaitu T dikurang M1 dikali G sama dengan M1 dikali A. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, kita tinjau benda kedua. Nah, benda kedua ini bergerak ke bawah atau menuju pusat bumi. Itu berarti gaya berat M2 dikali G bernilai positif. Sedangkan untuk T2 yang arahnya ke atas itu bernilai negatif. Sehingga kita dapat tuliskan untuk persamaan ini persamaan 1 ya. Kemudian ini persamaan 2. Nah, untuk persamaan 2 dapat kita tulis M2 dikali G dikurang T sama dengan M2 dikali A. Oke, Ananda semuanya. Setelah kita mendapatkan dua persamaan ini, tugas kita berikutnya adalah mendapatkan nilai A. Nah, bagaimana caranya? Oke.
Ananda bisa mengeliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Ibu di sini tidak menuliskan secara rinci bagaimana mengeliminasi, ini menjadi tugas Ananda, silakan dikerjakan di buku catatan. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi, maka bisa kita dapatkan persamaan percepatan. Di mana persamaan percepatannya adalah M2 dikurang M1 dibagi dengan M1 ditambah M2, kemudian semuanya dikalikan dengan G. Nah, coba perhatikan polanya. Ini kan sebenarnya M2 dikali G, ya kan? Dikurang M1 dikali G. Nah, M2 dikali G itu kan sebenarnya eh, apa namanya? Gaya berat, ya kan? M1 kali G juga gaya berat gitu. Jadi, gaya berat untuk benda 2 dikurangi dengan gaya berat untuk benda 1. Oke, jadi gaya berat benda 2 ini dikurangi dengan gaya berat untuk benda 1. Nah, kalau dalam ceritanya tadi kan benda kedua ini lebih besar masanya ketimbang benda 1, ya kan? Berarti benda 2 ini yang akan menarik benda 1. Nah, sehingga dapat kita tulis dalam bentuk persamaannya menjadi W2 yang dikurangi dengan W1. Nah, yang di bagian atas yang menjadi pembilang ini adalah resultan gayanya. Nah, sesuai dengan hukum Newton kedua, A sama dengan sigma F per M. Ya, sigma F-nya ini adalah resultan gaya, yaitu selisih berat benda kedua dengan benda pertama. Dibagi dengan M. A sama dengan sigma F per M. Nah, dibagi dengan M. Nah, M-nya ini adalah jumlah keseluruhan massa yang ada pada sistem. Ya, karena massa yang kita tinjau itu hanya M1 dan M2, berarti M1 kita jumlahkan dengan M2, tidak peduli apakah M2 yang menarik M1 atau M1 yang menarik M2, yang pasti jumlah keseluruhan massa yang ada pada pesawat Edward ini, ya di luar dari kaprol, itu kita jumlahkan, sehingga M-nya itu menjadi M1 ditambah dengan M2. Oke, nah dapat kita simpulkan persamaan A ini bisa kita tulis menjadi ya dari sigma F per M menjadi M2 dikurang M1 kemudian dikalikan dengan G per M1 ditambah M2. Nah, setelah kita dapatkan A, kita masukkan ke T masing-masing persamaan. Oke, kita bisa dapatkan T itu sama dengan 2M1 kali M2 dikalikan dengan G per M1 ditambah M2. Nah, tugas Ananda untuk video ini adalah carilah ya turunan rumus untuk mendapatkan A dan T. Tulis di buku catatan dan nanti akan Ibu cek apakah betul sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu saja ya untuk gaya tegangan tali, bagaimana cara menurunkan persamaan pada pesawat Edward. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap standby ya. Tetap standby di video Ibu karena akan ada banyak video yang berkaitan dengan fisika umum yang dapat Ananda tonton dan Ananda pelajari dan memudahkan kalian untuk memahami materi fisika umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.